Lagi puasa nih sekarang, teman-teman kan lagi puasa. Nah, tapi teman-teman nanya gue, puasa tuh bisa atau nggak sih bulking? Bro, puasa itu bisa banget untuk bulking. Oke, halo, what's up guys, balik lagi sama gue Steven di channel Bodybuilder. Jadi sekarang di kesempatan yang kali ini, gue udah lama banget gak bikin video panjang ya. Sebelum itu gue mengucapkan selamat berpuasa untuk kalian yang lagi berpuasa nih. Pastinya kita juga mau berpuasa, kita mau latihan, mau fokus beribadah tapi gak mau ikut kehilangan otot. Nah, makanya di beberapa hari ke depan gue akan bikin video banyak soal puasa. Jangan lupa kalian bisa langsung ikut aja, ditonton videonya. Dan kita sama-sama belajar. Praktek pola makan, praktek latihan, semua kita akan dapatkan. Oke, jadi sorry dari kemarin gue nggak upload video karena dari kemarin nih internet gue ada masalah. Gue kalau upload video panjang tuh bisa sekitar 3 jam atau malah bisa udah 3 jam tiba-tiba nggak upload ya. Gue nggak tahu itu masalahnya karena internet sepertinya. Nah, tapi sebelum itu gue tetap latihan, jadi jangan pikir gue nggak latihan ya dari kemarin. Selama kerjaannya gue akan terus tetap latihan. Jadi gue sekarang masih di fase bulking ya. Untuk teman-teman yang pikir dari kemarin gue upload video 1600, 1800 kalori itu gue lagi diet, kagak. Gue itu di hari-hari biasa makannya dikit, tapi gue di weekend makannya banyak karena gue orang yang suka untuk agak lebih punya rongga di pas weekend. Makanya kalori gue kebanyakan gue pindahin ke weekend. Oke, sebelum itu kita latihan dulu. Hari ini gue latihan back dan chest bareng jadi satu. Pertama kita latihan pull down dulu. Ini repetisinya 8 sampai 10. Jadi gerakan pertama untuk back. Pull down. Jangan lupa pakai strap. Kalau mau latihan forearm, lebih fokus di forearm curl. Jangan ganggu latihan back. Gila. Oke, lanjut videonya di sini. Jadi tadi itu latihan gua, tapi sorry gua nggak rekamin sampai habis karena di tengah jalan ada orang masuk. Jadi gua kalau misalnya bikin video nggak tahu kenapa, aku juga lagi agak ngamut tadi sebenarnya karena lagi fokus banget ya latihannya ya. Jadi sorry, tapi nggak apa-apa, ntar gue kasih tampilan-tampilan latihan gue yang lain di minggu yang lalu. Yang pasti gue sekarang udah rutin lagi ke gym. Jadi gue sekarang setiap Sabtu dan Minggu nih, gue nggak latihan di hotel, gue cari di gym yang walaupun gue harus bayar, tapi ya daripada gue kehilangan gains. Jadi juga nggak gede juga, sekali masuk sekitar 50.000. Gede sih sebenarnya, cuma habis gue hitung-hitung lagi ya sebulan gue 8 kali ke gym, jadi ya 400.000 sama kayak gue bayar gym biasa sebenarnya. Tapi gue nggak kehilangan gains ya pastinya. Tapi nggak tau lah, kita lihat aja. Yang pasti gue sekarang nggak mau latih squat, gue nggak mau latih dead, nggak mau latih kaki lagi ya. Kalau bench ya kalau bisa dilatih. Tapi anyway, di video yang kali ini gue mau kasih tau untuk teman-teman yang misalnya lagi puasa nih sekarang, teman-teman kan lagi puasa. Nah, tapi teman-teman nanya gue, puasa tuh bisa atau nggak sih bulking? Bro, puasa itu bisa banget untuk bulking, bisa juga untuk yang cutting. Nah, sebelum kalian berpikir nggak bisa, kita lihat dulu contoh-contohnya. Kenapa gue bilang bisa? Gini, satu, sekarang kita sudah tahu yang namanya diet OCD, diet intermittent fasting, dibikin terkenal oleh Deddy Corbuzier. Dan Deddy Corbuzier pernah menggunakan cara ini
untuk dua-duanya. Jadi bisa untuk cutting, bisa untuk bulking. Itu termasuk salah satu contoh yang kalian bisa belajar. Dan selain daripada Deddy Corbuzier, kita kan tahunya Deddy Corbuzier aja ya, karena dia ya orang Indo gitu. Nah, tapi sebenarnya di dunia lain, di barat ya, itu banyak sekali yang menggunakan metode intermittent fasting ini gitu. Nah, metode intermittent fasting ini teorinya sama dengan puasa. Dia itu kalau makan cuma ada di jam tertentu. Malah kalau Deddy Corbuzier dia itu cuma makan 4 jam ya. Malah kadang 24 jam itu baru makan lagi. Nah, tapi kalian kan kalau puasa itu kan biasa kan di jam buka puasa, which is biasa di jam 6 sore plus dan juga di jam sahur ya, pagi-pagi sebelum lu bangun tidur melakukan aktivitas sekitar jam 4 pagian gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya rongga kalian itu untuk masukin makanan tuh banyak sekali gitu. Satu adalah pas buka puasa, satu adalah sebelum tidur, satu lagi adalah setelah lu pas mau sahur gitu. Jadi lu punya 3 kali waktu makan, dan itu untuk teman-teman yang sekarang kalau gue lihat nih pemula Indonesia yang beratnya ada di sekitar 50 sampai 70 kilo, itu bisa banget. Bahkan untuk gua yang orang 80 kilo itu sangat-sangat bisa gitu. Karena apa? Kebutuhan kalori kita juga nggak gede-gede amat. Untuk kalian paling kebutuhan kalorinya di sekitar 2.700 sampai 3.200 gitu. Jadi itu udah cukup banget ya untuk kalian yang berat badannya seperti yang gue sebut tadi 50 sampai 70 kilo. Untuk kalian yang 80, gue aja nih. Gue akan dikasih 3.200 kalori, gue udah nambah berat badan gue. Jadi gue bisa dibilang sama dengan kalian. Kalian malah jadi bisa jadi hanya 2.500 tuh udah nambah gitu loh. Itu bukan sesuatu yang sulit ya. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah kalian hanya perlu mengatur pola makan kalian biar kalori kalian tuh nggak masuk ke defisit. Oke, jadi di video ini mungkin kita akan fokus untuk yang bulking dulu ya. Jadi untuk yang cutting ditunggu di video selanjutnya. Nah, oke, jadi sekarang tips gua untuk kalian yang mau bulking. 1, wajib latihan beban. Kalau lu nggak latihan beban, lu cuma jadi gendut. Gua nggak saranin. Gue baik banget orang yang minta gue mau jadi gendut. Percaya gue deh, itu banyak banget yang setelah lu dia jadi gendut, dia malah balik lagi ke gue dan nanya, "Bang, ini gue kenapa malah gue jadi buncit, Bang?" Itu alasannya. Jadi semua berat yang kalian naik itu masuknya semua ke perut semua gitu loh. Bukannya ke perut semua sih, maksudnya kan lu juga nggak pernah lihat ya yang kayak bagian lain kayak tangannya tiba-tiba gembung sendiri gitu, lemak tapi perutnya rata, atau dadanya yang berlemak tapi perutnya rata. Lu nggak akan pernah lihat itu gitu loh, karena itu sudah diatur sama badan. Dan memang kebanyakan mayoritas orang itu, bukan mayoritas orang, semua orang itu penumpukan lemaknya itu entah di perut atau entah di pantat gitu loh, di lower body. Tapi yang pasti berfokus di kedua bagian itu. Jadi lu nggak akan pernah lihat orang yang seperti gue bilang tadi, tangannya berlemak sendiri tapi perutnya kering six pack, lu, atau dadanya yang ini, atau kakinya yang berlemak semua tapi perutnya six pack. Lu nggak pernah ketemu itu gitu loh. Itu memang udah dari sananya. Jadi lemak yang masuk itu terlalu banyak tapi lu nggak bangun otot lu, bentuk lu nggak ada, dan semua lemaknya udah numpuk di situ gitu. Dan itu semua malah balik lagi ke gue dan nanya, "Bang, ini gimana gue biar nggak skinny fat?" Gue udah bilang ke lu, makanya lu kalau nggak nge-gym nggak usah sok-sokan untuk gedein badan, karena itu nggak disebut gedein badan, disebutnya gedein perut nih gitu ya teman-teman ya. Jadi wajib fitness. Kalau misalnya kalian nggak ada gym, latihan di rumah. Gue udah bilang, latihan di rumah nggak apa-apa. Untuk kalian bingung gimana, langsung aja dicek di channel gue cara latihan di rumah home workout. Itu udah baik banget contoh-contohnya. Pull up, push up semuanya, latihan kaki lah, sampai latihan tangan gitu-gitu semua ada. Cari. Oke. Nah, untuk kalian yang misalnya di puasa juga, latihannya mungkin mau fokus beribadah, ketemu sama keluarga, buka bersama gitu. Nah, gue kasih kalian minimum itu latihan 20 menit. 20 menit tuh cukup banget. Kalian bisa cek cara latihannya seperti yang gue bilang tadi ya. Di Instagram gue juga ada buat postnya. Kalian bisa langsung baca aja program latihannya. Nah juga, jadi prinsipnya tetap sama. Dari waktu ke waktu ditingkatin. Jadi jangan latihannya cuma kayak, "Aduh udah push up nih bang, kok gak jadi-jadi." Push upnya gimana dulu? Terus push up lu meningkat nggak? Dari 10 jadi bisa 20. Nah seperti itu. Nah terus yang kedua, yang gue mau kalian ketahui adalah kalian harus makan yang banyak. Itu sudah termasuk salah satu yang nggak ngotak ya. Maksudnya tips yang nggak ngotak.
tapi prakteknya orang-orang susah untuk melakukannya. Nah sekarang banyaknya adalah seperti apa, gini, proteinnya cukupin dulu. Jadi sekarang di waktu buka, di waktu sebelum tidur, di waktu sahur, lu harus makan berprotein ya. Gue kasih angka langsung, seperti contoh 300 gram tempe, 300 gram tempe, 300 gram tempe. Itu kalau lu makan tempe semua. Kalau misalnya nggak suka makan tempe semua, 300 gram tempe, 300 gram putih telur, 300 gram ayam. Nah udah, kalau misalnya lu nggak ada budget, lu atur sendiri lu makan apa ya. Gua nggak mau ngurusin yang begituan. Lu punya duit, lu atur sendiri lu beli apa. Lu nggak kuat makan tempe, tapi lu cuma punya budget segitu, terus lu nggak mau usahain yang lain, gue udah hands up. Terserah lu mau gimana ya. Tapi yang pasti kalian punya budget seperti apa, atur sendiri makanan lu seperti apa. Kalau lu cuma punya budget segini dan lu cuma bisa makan buat beli tempe doang, ya sudah, salah lu sendiri. Ya lu usaha lagi biar lu bisa mendapat budget yang lebih banyak, seperti itu. Oke, nah protein harus cukup. Terus keempat, lu harus penuhi kalori lu ya. Ingat, kalori seperti yang gue bilang tadi, 2500, 3200 itu cukup banget. Nah jadi kalau misalnya kalian mau gampang, kalian mau banyak makan kurma, kalian mau banyak makan nasi, makanan orang Indo yang standar banget ya. Jadi kurma itu kalian bisa ambil satu kepal, ini satu kepal. Nah sekarang kalian makan satu kepal di setiap kali kalian makan, buka, sahur, dan sebelum tidur itu kalian makan. Terus 3 lagi mangkok nasi. Nah seperti itu. Terus kalian lihat berat badan kalian besoknya nambah nggak. Kalau nggak, tambahin satu kepal ya, tambahin satu kepal lagi nasi sama kurmanya, jadi 4 tuh. Nah terus sekarang kalau misalnya 4 udah nambah, udah stop di situ, udah terusin dia. Kalau misalnya nggak nambah lagi, tambahin jadi 5. Nah seperti itu ya, simple. Oke. Nggak mesti kurma. Kalau kalian nggak ada kurma, cari yang lain sisanya yang tinggi kalori, makanan-makanannya seperti contohnya kacang polong, kacang tanah, atau roti-rotian, seperti itu kalian bisa ikutin. Nah terus kalau udah, tips yang kelima adalah kalian itu bisa coba ngejus. Jadi semua yang tadi gue sebut itu di jus aja. Jadi kalian udah tinggal minum, yang pasti porsiannya kalian nggak pusing. Udah gue sebutin semuanya, udah tinggal masukin ke dalam tuh, terus kalian jus, terus kalian minum. Ya, beres. Nah itu tips dari gue. Jadi kalau misalnya kalian mau gedein badan, yang penting kalorinya dicukupin. Untuk kalian yang nggak suka terlalu banyak makan, kalian harus pilih makanan yang lebih tinggi kalori, terus di jus. Jadi itu kalian kalau mau minum gampang. Nah seperti itu. Oke, supaya bisa membantu teman-teman semuanya, ingat jangan lupa, prinsipnya mau gedein badan itu cuma lu harus makan banyak, dan kedua lu harus latihan. Gampang, nggak ngotak kelihatannya tipsnya, tapi malas untuk dilakukan. Makanya jangan lupa untuk dipraktekin. Dan kalau misalnya kalian ada kesulitan apa, langsung tulis di kolom komentar di bawah, dan kita akan sama-sama cari masalahnya, cari solusinya. See you guys next video. Kalau misalnya kalian butuh online coaching, jangan lupa ada di link di bawah. Kita buatin pola makan latihan buat lo di pas puasa, yang pasti akan memberikan lo progres maksimal. See you guys next video. Bye bye.